Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anakku kelas 11 UTKP dalam pembelajaran daring yang mana pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran yang mana memasuki pada pertemuan yang ke-11, di mana pada pertemuan ini adalah materi perawatan jenazah. Sebelum itu, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dalam pembelajaran ini senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syailanallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada perawatan jenazah yang menjadi tugas seorang muslim yang masih hidup adalah satu, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Di mana pelaksanaan ini hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Artinya berdosa jika tidak ada satupun yang mau mengerjakan perawatan jenazah ini. Perawatan jenazah yang merupakan kewajiban seorang muslim dengan catatan apabila ada yang meninggal dunia maka segera untuk dimandikan. Dalam memandikan jenazah, sarannya jenazah yaitu jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid. Dalam memandikan jenazah dengan catatan yang memandikan itu adalah harus sejenis, yaitu orang laki-laki mandikan laki-laki, yang perempuan juga mandikan perempuan. Kecuali suami mandikan istrinya atau sebaliknya, atau mahramnya. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW tentang jenazah. Sebagaimana dari hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya, kepercayaan tidak dibukanya kepada orang lain apa-apa yang dilihatnya pada mayat tersebut. Bersihkan ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalanya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikannya jenazah. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak, karena waroknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Muslim. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang. Di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang sebagai bantalannya. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basan sebagai penutup auratnya. Yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang tersebut, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Setelah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulutnya. Berikutnya adalah setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi. Seluruh tubuhnya mulai dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Dan disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan, kemudian bagian tubuh yang sebelah kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudhu biasanya. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk. Selesailah memandikan jenazah. Perawatan jenazah dalam hal mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan.
Dua, hukum mengkafan jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan adalah diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Jika ia meninggal harta benda. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, warna putih dan sederhana, seperti sabda Rasulullah SAW, Albisu min siyabikum al-bayati wa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih. Karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu. Dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebihan memakai kain yang mahal-mahal untuk kafan. Karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara menentukan mengkafan jenazah. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutup seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Kedua, memakai kain kafan. Cara memakai kain kafan, yaitu mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atas tikar tersebut. Kira-kira letaknya ditempatkan ada di kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang sudah dikafani. Kemudian hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan selai-selai dan setiap helainya diberi harum-haruman seperti kapur baru yang dihaluskan. Kemudian jenazah hendaknya diolesi kapur baru yang halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan tersebut. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diulurkan ke bawah. Yang kedua, cara memakai kain kafan. Tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelamnya, dan duburnya. Setelah itu, seluruh jenazah dibelot dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan tadi, yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Berikut sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyalatkan, Rasulullah SAW bersabda, An ibni Abbas qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu alayya janazah arba'un rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahuma Allahu bihi. Artinya, dari Ibnu Abbas, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazah disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Syarat-syarat sah sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyalakan syaratnya orang Islam. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan pakaian, tempat dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. 3, letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyalatkan, terkecuali kalau sholat jenazah itu dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, takbir dengan takbir 4 kali. 3, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama, yaitu takbiratul ihram. 4, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. 5, membaca doa setelah takbir ketiga. 6, berdoa setelah takbir keempat.
yaitu Allahumma la tahwinna ajrahu wa la tahdina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, kalau yang perempuan pakai ganti H. Ya Allah, janganlah kiranya bala tidak sampai kepada kami dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya. Ampuni kami ya Allah dan dia. 7. Berdiri jika mampu. 8. Mengucapkan salam. Bunyi doa setelah takbir ketiga. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa'si madkhalahu wa'ksilhu bima'in salji wa bardi wa naqi min khotoya kama yunaqqal taubul abyad minan danasi wa abdillah darun khaira man dari wa ahlan khaira min ahli wa fi fitnatil qabri wa adabin nar. Yang artinya ya Allah ampunilah dia, kasihlah dia ya Allah, dan sejahterakanlah dia, dan luaskanlah tempat kediamannya, bersihkanlah ia dengan air es dan embun, bersihkanlah ia dari dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya dahulu, dan gantilah kaum keluarganya dengan lebih baik dari kaum keluarganya dahulu, dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim. Sunnah-sunnah sholat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika mengucap takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi an Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratil janazah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir sholat jenazah. Yang kedua, israr, yaitu merendahkan suara bacaan sholatnya. Yang ketiga, membaca ta'awud. Adapun hal-hal yang terkait dengan sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid tetapi sebaiknya secara berjamaah. Wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyalakan sholat jenazah. Jika jenazah yang dilakukan ada di tempat sholat, perhatikanlah hal-hal berikut. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyalakan atau imam dengan posisi jenazah kepalanya di utara, badan dan kakinya menjulur ke selatan. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang menyalakan sebagai imamnya hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imamnya berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Beberapa hal tentang sholat jenazah. Jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara mensolatkannya boleh sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensolatkan atau imamnya, sedangkan jenazah wanita lebih dekat ke kiblat. Sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya, sebagaimana tercantum dalam rukun sholat. 4. Sholat jenazah gaib adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama dengan kalau sholat jenazah seperti biasanya. Yang kelima, menyalakan jenazah di atas kuburan. Hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Nabi SAW ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau menyalakannya dan mereka, para sahabat itu berbaris di belakang Rasulullah dan bertakbir 4 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian anakku, pada materi ini, semoga bermanfaat untuk ilmu kita ke depan dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.